Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawade Kairo dengan NIM R1B1230059. Saya dari jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan serta memberikan tutorial mengenai apa yang dimaksud dengan surface analysis, sekaligus bagaimana cara pembuatan peta kontur, peta tin, peta slope atau kemiringan lereng, peta aspek atau arah hadap lereng, dan peta hillset. Jadi video ini untuk memenuhi apa yang menjadi tugas dari ujian praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografi Pemodelan. Sebelum saya lanjut ke tutorial bagaimana cara pembuatan peta-peta yang saya sebut tadi, mungkin sedikit pengantar mengenai pembahasan mengenai surface analysis. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa surface analysis merupakan teknik fundamental dalam sistem informasi geografis yang berfokus pada pemahaman dan visualisasi bentuk permukaan bumi. Proses ini memanfaatkan data elevasi digital atau data DEM untuk mengidentifikasi dan mengukur karakteristik topografi. Kemudian untuk peta-peta utama dalam surface analysis seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama kontur, tin, slope, aspek, dan hillset. Mungkin kita bahas satu persatu apa saja yang dimaksud dari peta-peta tersebut. Jadi peta kontur itu merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dengan elevasi yang sama. Kemudian untuk peta tin ini yaitu model permukaan bumi yang dibentuk dari jaringan segitiga tidak beraturan. Untuk peta slope ini menggambarkan tingkat kemiringan atau kecuraman permukaan tanah. Dan untuk peta aspek ini menunjukkan arah hadap lereng, misalnya menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian untuk peta hillset sendiri yaitu representasi visual dari relief permukaan bumi yang dihasilkan dengan mensimulasikan pencahayaan matahari. Kemudian kita lanjut pada aplikasi strategi surface analysis dalam berbagai bidang. Yang pertama untuk perencanaan tata ruang, kemudian mitigasi bencana, kemudian lanjut pada lingkungan dan pertanian, kemudian edukasi dan penelitian. Lanjut pada memahami lingkungan melalui visualisasi surface analysis. Mungkin ini saya skip saja. Kita lanjut pada kesimpulan dalam analisis surface ini. Untuk kesimpulan sendiri yaitu surface analysis menyediakan wawasan kritis tentang karakteristik permukaan bumi. Kemudian kombinasi peta kontur, tin, slope, dan aspek, dan hillset menawarkan pandangan komprehensif yang saling melengkapi untuk setiap analisis. Dan yang ketiga, aplikasi multidisiplin. Dari perencanaan kota hingga mitigasi bencana, surface analysis mendukung beragam aplikasi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang topografi. Kemudian peningkatan kualitas keputusan. Penguasaan teknik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis pada data spasial yang akurat dan visualisasi yang jelas. Baik, mungkin untuk sedikit pengantar mengenai materi dari surface analysis cukup. Kemudian kita lanjut bagaimana tutorial pembuatan peta-petanya. Oke, baik. Jadi di sini saya menggunakan software ArcGIS untuk membuat peta-peta yang sempat saya sebut tadi. Baik teman-teman, mungkin langsung buka ArcGIS-nya. Kemudian siapkan data DEM, kemudian administrasi wilayahnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data DEM. Jadi untuk wilayah yang akan saya buatkan peta, jadi data DEM yang saya gunakan ini yaitu data DEM Kabupaten Bulukumba. Oke, langsung saja mungkin ke tutorial pembuatan peta kontur. Mungkin teman-teman di sini sudah pada bisa juga mengenai cara pembuatan peta kontur ini. Oke, buka ArcToolbox-nya. Setelah masuk di ArcToolbox, teman-teman klik yang 3D Analysis Tool. Di 3D Analysis Tool ini banyak tools yang teman-teman bisa buka. Di sini kita pilih yang raster surface. Di sini langsung kita klik kontur. Oke, terus kita tekan yang DEM Bulukumba ini, kita masukkan, atur penyimpanan. Kita tulis saja di sini kontur Bulukumba. Teman-teman terserah teman-teman yang mau tulis apa. Kemudian untuk kontur intervalnya saya di sini saya kasih 50. Lalu kita klik yang oke. Kita tunggu ya. Oke,
Setelah itu jadilah kontur. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini sudah ada garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik ketinggian pada wilayah Kabupaten Bulukumba yang saya buat ini. Nah, kemudian mungkin di sini kita dapat lihat bersama bahwa konturnya ini masih agak kasar. Jadi kita lakukan yang namanya smooth line untuk menghaluskan garis-garis kontur ini. Nah, kita klik saja yang R search. Nah, di sini saya sudah mencari di R search mengenai smooth line. Kita klik saja yang ini. Mungkin laptop saya agak loading karena di sini sudah banyak sekali penyimpanan atau file-file yang besar. Kemudian kita klik yang kontur Bulukumba tadi, atur penyimpanan, kita tulis smooth line. Oke, kita save. Kemudian untuk smooth line tolerance-nya saya kasih 100. Kemudian untuk di sini kita pilih yang meter. Lalu teman-teman klik OK. Di sini saya membuat peta kontur itu secara garis besar saya tidak membedakan yang mana kontur mayor dan minornya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di tutorial mana saja mengenai cara pembuatan peta kontur dan minor. Kita tunggu smooth line-nya. Jadi untuk smooth line ini cukup lama. Oke, kita tunggu bersama. Oke, smooth line telah selesai dan kita dapat lihat perbedaannya di sini. Kita lihat bahwa perbedaan smooth line dan sebelum di smooth line itu sangat jelas perbedaannya. Kemudian kita kembali untuk peta kontur mungkin cukup sampai di sini sudah jadi ini konturnya. Tinggal di layout saja. Kemudian kita melangkah ke pembuatan peta tin. Jadi untuk pembuatan peta tin sendiri, di 3D Analysis juga teman-teman klik yang Data Management Tools, bagi 3D Analysis Tool, kemudian Data Management, klik yang tin. Teman-teman klik yang create, terus masukkan koordinatnya sesuai dengan wilayah kajiannya teman-teman. Jadi Kabupaten Bulukumba ini terletak di Sulawesi Selatan. Jadi untuk zona UTM-nya sendiri 50S. Oke, kita masukkan file data kontur yang sudah di smooth line tadi. Lalu atur penyimpanan. Kita tulis saja di sini create. Save. Oke, lalu kita oke. Untuk creating sendiri ini cukup lama juga, namun kita harus bersabar dalam pembuatan peta tin ini. Teman-teman dapat melihat bahwa di sini ada segitiga-segitiga yang tidak beraturan. Dan ini sudah ada representasi visual dari bentuk permukaan bumi yang sesungguhnya. Terus di sini teman-teman bisa lihat bahwa tin yang saya buat ini tidak sesuai dengan wilayah kajian saya. Jadi perlu dilakukan yang namanya edit tin supaya tin yang kita hasilkan sesuai dengan wilayah kajian kita. Kita lakukan edit tin. Klik yang edit tin pada Arturbus tadi, kita masukkan yang create, terus kita masukkan administrasi kabupaten yang jadikan wilayah kajiannya kita. Kita lakukan lagi editing. Teman-teman dapat lihat bersama bahwa di sini untuk tin yang saya buat itu sesuai dengan wilayah kajian saya. Mungkin untuk pembuatan peta tin cukup sampai di sini saja. Tinggal bagaimana teman-teman membuat layoutnya sendiri atau membuat layout yang estetik lah, yang bisa dibilang indah. Oke, kita matikan creating karena kalau kita membuat peta slope atau peta aspek atau hillsetnya di sini mungkin laptop saya agak berat karena creating ini cukup berat ya, teman-teman. Kita matikan di sini. Oke. Sama lainnya juga. Kemudian kita masuk ke pembuatan peta slope. Sebelum kita lakukan pembuatan peta slope, kita di sini kita lakukan dulu
surface, cari, tunggu ya teman-teman. Kita search saja. Kita search di sini thin to raster. Oke, thin to raster. Cukup lama ya teman-teman, karena kan laptop saya juga sudah banyak file-file besarnya. Mungkin agak cukup lama kalau saat membuka tools-tools baru. Kemudian kita masukkan yang kita create tadi, atur penyimpanan. Untuk saya sini thin to raster. Kita save. Oke, langsung kita oke saja. Sini dia gagal ya teman-teman. Kita ulang. Kenapa dia gagal? Karena kan mungkin penyimpanan yang tempat kita menyimpan file itu sudah banyak sekali file-file di dalamnya. Kita ulang ya. Kita langsung oke saja di sini. Oke. Oke. Sini sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita matikan. Muncul ya pintu rasternya. Oke, selanjutnya kita buka lagi conversion, buka lagi ArToolbox. Kemudian kita raster surface. Di sini kita pilih yang 3D analysis. Kemudian raster surface. Di raster surface kita klik yang slope. Di slope ini kita masukkan Bulukumba. Tunggu dulu ya teman-teman. Kita masukkan hasil thin to raster tadi. Oke, kita atur penyimpanannya. Kita klik, kita tulis saja slope. Kita save. Karena di sini sudah ada slope 1, 2 saya. Lalu kita oke. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa sudah ada bentuk dari kemiringan lereng pada wilayah ini. Sebelum itu mungkin kita bisa lakukan, kan bentuknya dalam bentuk raster, kita buat dalam polygon, raster to polygon. Kita klik yang raster to polygon, klik. Raster to polygon, kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita masukkan yang hasil slope-nya kita tadi. Oke teman-teman, kita dapat lihat bersama bahwa di sini sudah jadi slope yang kita buat. Kemudian kita masuk ke ArToolbox kembali, cari raster reclass, kita lakukan reclassify. Di reclassify ini kita masukkan file yang kita slope tadi, kemudian klik yang classify. Kita buat di classesnya ini kita kasih 5 classify. Lalu kita tulis di sini sesuai dengan
sini 0 sampai 8 itu dia. Baik, untuk lebih bagusnya teman-teman klik saja oke. Yang penting sudah ada classify-nya di sini. Kita klik oke. Tunggu. Oke, di sini sudah ada 5 classify. Kemudian teman-teman pilih yang open attribute table. Kemudian kita buat di sini add field, lalu keterangan terus sorry ya teman-teman, kita delete field dulu, kita ulang buat add fieldnya, kita tulis keterangan, terus untuk soal integralnya, untuk tipenya kita pilih yang teks. Oke, kemudian kita lakukan editor, start editing, kemudian masukkan hasil kita edit yang reclass tadi, yang kita slot tadi. Oke, di sini kita buat sesuai dengan kaidah kemiringan lereng ya. Oke, tunggu dulu ya teman-teman sedikit. Oke, kita kembali ke ArcGIS. Sorry tadi ada kesalahan sedikit. Kita masukkan di sini 0 sampai 8 itu. Dalam kurung saya ya teman-teman. 0 sampai 8 itu 0 sampai 8% lah. Itu datar. 0 sampai 8 itu datar. Kemudian 8 sampai 15 ini sesuai dengan kemiringan lereng ya teman-teman, kaidah kemiringan lereng. Kemudian landai datar, kemudian 15 sampai 25% itu agak curam. Lalu 25 sampai 45 itu curam. Kemudian besar dari 45 sangat curam. Jadi di atasnya 45% itu sangat curam. Oke, kita save editing, stop editing. Oke, kemudian kita lakukan simbologi. Lakukan simbologi ya di sini teman-teman. Kita value-nya kita pilih yang keterangan. Terus untuk warnanya sendiri kita pilih yang ini saja. Kita atur. Oke, sebelum kita lakukan simbologi, kita ubah dulu di sini
kan di sini masih dalam bentuk raster, jadi kita ubah dulu dalam bentuk raster to polygon ya. Kita klik yang ini untuk penyimpanannya, raster to polygon, raster to polygon, atau hasil slope. Oke, kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul bahwa di sini sudah ada poligon-poligon. Kemudian kita masuk di Open Attribute Table lagi. Di sini kita lakukan dulu sort ascending. Oke, karena di sini untuk grid code-nya itu atau poligon-poligonnya masih banyak, maka perlu kita lakukan yang namanya do processing. Kemudian kita klik yang dissolve. Kita masukkan hasil poligonnya kita tadi, baru kita klik yang grid code kita. Oke. Setelah itu kita klik properties, kita pilih yang Open Attribute Table. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa sudah kita buat jadi 5 kelas saja. Kemudian kita kembali ulang start editing, kemudian masukkan yang hasil dissolve tadi. Oke, stop teman-teman, kita ulangi dulu ya, stop editing dulu. Kita buat di sini add fill lagi. Tadi yang saya buat pertama tadi salah. Yang saya buat tadi seharusnya raster to polygon dulu ya. Kita pilih yang teks, lalu kita klik OK. Kemudian kita editor, start editing, hasil solve. Nah, seperti yang tadi teman-teman, 0 sampai 8 itu 0 sampai 8% itu datar, kemudian 8 sampai 15 itu landai, kemudian 15 sampai 25 itu agak curam, kemudian 25 sampai 45 itu curam, sebenarnya bisa pas kita reklasifikasi tadi kita buat teman-teman, tapi agak cukup lama. Kita buat saja di sini lah, lebih besar dari 45%, sangat curam ya. Oke, kita editor, save edit, stopping editing, lalu kita properties, kita lakukan simbologi. Kita lakukan simbologi di sini, simbologi, kategories, kita pilih yang kita buat tadi, keterangan, kita evaluate. Oke, kita sesuaikan dengan urutannya ya teman-teman, urutan yang telah kita buat tadi. Oke, kita klik dulu OK. Kembali lagi, kita sesuaikan warnanya ya. Oke, saya pilih warna yang ini, kemudian kita kasih no color. Teman-teman ikuti saja langkah-langkah ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin buat peta slope atau peta line. Oke, jadi di sini sudah muncul ya peta kemiringan lereng atau peta slope-nya. Teman-teman dapat lihat bersama bahwa
Kemiringan lereng itu seperti ini ya teman-teman. Sudah jadi. Oke, kita melangkah untuk peta slopnya. Kemudian kita buat peta aspeknya atau arah hadap lereng. Teman-teman kembali ke Art Toolbox. Di Art Toolbox, lalu teman-teman di raster susun klik saja yang aspek. Masukkan yang tadi, yang keriting tadi, yang tintu raster yang kita buat pertama tadi. Atur penyimpanan di sini, kita tulis aspek. Lalu save. Oke, karena mungkin di sini sudah ada nama aspek di tempat menyimpan yang kita jadikan tempat ini, kita tulis saja aspek 1, 2, 3 kah. Oke, langsung kita oke. Tunggu bersama ya teman-teman. Oke, untuk aspeknya sudah jadi. Kemudian kita lakukan reclassify. Aspek yang kita buat tadi ya, untuk classify-nya cukup, kayaknya cukup. Untuk reclassify-nya teman-teman jangan ubah-ubah ya. Kita langsung oke saja di sini. Oke. Kemudian kita lakukan lagi raster to polygon, dikarenakan di sini filenya dalam bentuk raster, jadi kita perlu lakukan yang namanya raster to polygon. Terus ini lagi hasil aspek. Oke. Aspek hasil. Kita oke lagi teman-teman. Aspek. Oke, kita kembali ke ArcGIS. Lalu kita buat lagi open attribute table. Kita atur lagi get code-nya, sama halnya dengan slope tadi ya teman-teman. Sama halnya. Kita lakukan lagi processing, kemudian di solve. Tekan yang aspek hasilnya tadi. Terus grid code, klik yang oke lagi. Solve. Oke, kita kembali yang kita solve. Oke, kelasnya sudah ada 9 di sini. Kemudian kita buat lagi ya teman-teman, add fill-nya lagi. Untuk keterangannya kita buat lagi di sini. Oke. Terus saja keterangan. Terus kita pilih yang teks saja. Sebenarnya gampang saja ini pembuatan peta aspek ini, sama halnya dengan peta slope tadi. Cuman yang membedakannya itu yaitu yang membedakannya peta slope dengan peta aspek di sini, untuk peta aspek sendiri dia menunjukkan arah hadap lereng itu menghadap pada matahari, sedangkan untuk peta slope sendiri dia menunjukkan kemiringan lerengnya. Kita pilih yang solve, lalu oke teman-teman, flat. Kita sesuaikan dengan yang ini ya teman-teman. Jadi flat di sini dia itu kita sesuaikan dengan yang kelas-kelas yang ini. Di sini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi untuk flat ini yaitu datar, dia ini datar. Jadi klik -1 dia, -1 datar, kemudian para 0 sampai 22.5 itu
tunggu ya. Untuk NOR itu timur laut. Sebelum mungkin teman-teman, saya kurang paham dengan bahasa Inggris, jadi saya terjemahkan dulu ya. Oke, jadi untuk ini, untuk 0 sampai 25 ini utara, untuk NOR itu utara. Kemudian 22 sampai 7. Timur laut. Kemudian sekali lagi yang 67 sampai 7.5. Atau ini tidak perlu tulis saya di sini arah-arahnya saya, karena kalau saya tulis satu-satu agak lama. Jadi nanti teman-teman tulis yang angka-angkanya. Di sini saya hanya tulis arah-arahnya, yaitu timur laut, kemudian timur, supaya tidak terlalu lama. Yang penting teman-teman pahami langkah-langkahnya. Kemudian tenggara, kemudian selatan. Untuk angka-angkanya teman-teman nanti kalau di legenda, kalau misalnya teman-teman ingin legenda, usahakan tulis ya, bagian keterangan ini ditulis. Kemudian masuk barat daya, yang barat, yang terakhir itu barat laut. Kemudian save editing, yang penting stop editing. Kita kembali, kita lakukan lagi simbologi. Oke, properties, simbol kategoris. Kita klik yang keterangan tadi, lakukan add fill. Nah, untuk warnanya sendiri ya teman-teman, kita pilih yang biru kemerah, dan disesuaikan lagi ya teman-teman, sesuai dengan urutannya. Paling atas itu datar, kemudian utara, sebenarnya timur laut paling atas deh. Habis utara itu timur laut, kemudian timur, setelah timur itu tenggara. Bagusnya tadi ditulis dengan angka-angkanya, tapi kelamaan kayaknya saya tulis dengan angkanya, habis waktu di situ ya teman-teman. Selatan dan barat daya, kemudian barat daya, barat laut. Oke. Kita ulang lagi kasih warnanya teman-teman. Kasih biru ke laut. Oke. Supaya kita kasih color. Oke, untuk peta aspeknya sudah jadi. Teman-teman dapat lihat bersama, peta aspeknya telah jadi. Kemudian terakhir yaitu peta hillsetnya. Untuk peta hillset sendiri ini mungkin sangat mudah. Dia ini cukup kita buka lagi 3D analisis, kemudian raster surface, lalu klik hillset. Tinggal masukkan saja dem bulukumba tadi. Kita atur dulu penyimpanannya. Kita langsung oke saja.
Oke, untuk peta heelsetnya juga telah jadi. Ini dia untuk peta heelset. Untuk heelsetnya yang ini ya teman-teman. Tinggal kita buat saja warnanya. Untuk heelsetnya juga sudah jadi di sini. Nanti teman-teman sesuaikan lah dengan wilayah kajiannya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk peta-petanya telah jadi. Saya hapus saja. Nanti saya buat lagi. Tinggal di layout saja ini teman-teman. Tinggal di layout saja. Oke, ini untuk peta heelset. Kemudian peta aspek. Kemudian peta slope. Mana peta slope-nya? Oke, ini untuk peta slope-nya. Untuk kemiringan lerengnya. Bukan yang ini paling, yang ini. Untuk peta slope-nya. Kemudian untuk peta thinnya yang ini. Ini sedikit berat ya teman-teman. Tinggal teman-teman layout saja. Oke. Saya kira untuk videonya, untuk tutorialnya teman-teman bisa pahami, dan saya akan kasih munculkan hasil-hasilnya di sini ya teman-teman. Untuk hasil-hasil layoutnya. Nah, untuk hasil layoutnya untuk yang thin yang ini untuk thin ya teman-teman. Kemudian untuk peta konturnya, untuk yang ini untuk konturnya. Kemudian untuk heelsetnya yang ini. Kemudian untuk aspeknya tadi yang telah kita buat tadi, yang ini hasil layoutnya. Kemudian yang slope-nya yang ini. Oke, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Nah, untuk video-video selanjutnya mengenai tutorial mungkin bisa dipantau di YouTube saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.